وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi kita sekarang masuk kepada pembahasan yang kedua dari bab Ista'in billahi wahdah. Bab tentang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu kaum muslimin, agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah saja di saat kita membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan. Karena pada fitrahnya setiap manusia, karena sifat lemahnya, karena sifat kemanusiaannya, dia pasti akan butuh bantuan dan pertolongan dari yang lainnya. Maka dalam hal-hal tertentu yang merupakan sifat khusus bagi Allah dalam hal menerima atau mengabulkan permohonan atau permintaan, maka hendaklah kita hanya meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau mengatakan pada poin kedua, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi wa man arada mugisan fallah yakfihi wa man arada wa'izan fal mautu yakfihi wa ma lam yakfihi syai'un min dzalika fa innan nara takfihi. Jadi beliau mengatakan, man arada, barang siapa atau siapa saja arada yang membutuhkan, yang menginginkan hujah-hujah, argumen atau dalil. Sebagai kaum muslimin, kita belajar agama ini pasti membutuhkan yaitu referensi, membutuhkan argumen, membutuhkan dalil. Ya, sebagaimana orang-orang yang menuntut ilmu di kampus-kampus, mereka diperintahkan untuk menulis yaitu makalah, artikel-artikel, dan wajib menyertakan referensinya, wajib menyertakan hujah di dalam ucapan-ucapan mereka. Apalagi kita dalam masalah agama, kita sangat membutuhkan dan wajib kita membutuhkan yaitu hujah. Maka siapapun orang yang membutuhkan hujah, argumen, referensi, dalil dalam memahami agama, fal Qur'anu yakfih, maka Al-Qur'an itu mencukupinya. Kemudian wa man arada mugisan, barang siapa atau siapa saja yang menginginkan mugisan, yaitu pemberi pertolongan, fallahu yakfih, maka Allah itu mencukupinya. Wa man arada wa'izan, barang siapa yang membutuhkan orang pemberi nasihat, fal mautu yakfihi, maka kematian itu mencukupinya. Wa man lam yakfihi syai'un, barang siapa atau siapa saja yang tidak mencukupi sesuatu pun dari tiga perkara tersebut,
maka innan nar, sesungguhnya neraka itu takfihi, akan mencukupinya. Jadi nerakalah tempatnya. Nah, ini sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had. Alaihissallah, bukankah Allah itu mencukupi hambanya, yaitu dengan segala sesuatu. Dan mereka wa yukhawifuna, dan mereka orang-orang kafir menakut-nakutimu billadina, terhadap sembahan-sembahan selain daripada Allah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa yang Allah membiarkan dia sesat, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah Allah itu mencukupi hambanya. Jadi kita sebagai seorang hamba yang mudah-mudahan kita memahami kehendak, yaitu keinginan ya Allah Jalla wa'ala, kita harus paham bahwa Allah sudah mencukupi diri kita dengan berbagai macam hal. Maka tidak pantas bagi kita dia tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Maka bagi siapapun yang ingin hujjah, bagi kita yang ingin argumen, bagi kita yang ingin referensi dalam memahami agama, maka cukup Al-Quran. Ya, tapi bukan menafikan hadis. Ya, karena sifat hadis itu adalah memberikan penjelasan, ya, memberikan keterangan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dibutuhkan Rasulullah, dibutuhkan Nabi kita Muhammad SAW itu untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Ya, Rasul juga mempunyai kewajiban untuk menjelaskan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka Rasulullah menjabarkan, menjelaskan kepada kita tentang sholat tersebut. Berapa kali sehari, berapa rakaat setiap kali sholat, dan bagaimana gerakan-gerakannya, apa yang harus kita baca di dalam sholat, dan seterusnya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, Rasulullah yang menjelaskannya. Ya, tetapi dari perintahnya kita cukupkan, yaitu Al-Quran. Sudah banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk sholat. Ya, tapi di dalam mengamalkannya, dalam mengaplikasikan perintah-perintah Allah di dalam ayat Al-Quran, kita membutuhkan Rasulullah. Makanya Rasulullah mempunyai kewajiban atau wewenang untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka wahai saudara-saudaraku, ya, sebagai seorang muslim, maka janganlah kita berpaling dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Apalagi ya Rasulullah SAW sudah banyak menjelaskan hal ini. Di antaranya, ya, Rasul pernah bersabda, ya, beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitaballah wa sunnati, wa fi riwayatin wa fi sunnati nabihi wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal hauda. Jadi kata Nabi, aku telah tinggalkan, taraktu fikum, aku telah tinggalkan, aku telah wariskan kum kepada kalian, taraktu fikum, aku telah tinggalkan untuk kalian syai'ain, dua hal, dua perkara, lan tadilu, di mana kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya, ba'dahuma, setelah berpegang teguh, setelah mempelajari, memahami, mengamalkan kedua hal tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu yang telah ditinggalkan, apa yang telah diwariskan oleh Rasul kepada kita supaya kita tidak tersesat? Yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dalam berita yang lain, wa sunnati nabihi, dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa la yatafarraqa, dan kedua-duanya tidak boleh terpisah. Tidak boleh kita hanya mempelajari Al-Quran dengan meninggalkan hadis, atau kita mempelajari hadis meninggalkan Al-Quran, atau bahkan kita tinggalkan kedua-duanya. Kita mempelajari agama ini hanya dari untayan kata dari guru-guru kita, tanpa kita mau merujuk kepada ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Ya, maka kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi, maka insya Allah kita tidak akan tersesat, dan kita tidak boleh memisahkannya hatta yarida alayyal haud, sampai keduanya nanti datang ke telaga, yaitu pada hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat, siapapun umat Nabi, ya, selama mereka berpegang teguh
ya kepada Alkitab yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi, kendati pun sudah dalam kondisi dekat hari kiamat, maka kalau mereka berpegang teguh dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah dan yang lain-lain dalam perkara agama, maka dijamin tidak akan tersesat. Maka cukup bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran, berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran, tentu dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga kaum salafus soleh. Nah itu. Jadi Al-Quran hujah ya buat kita. Al-Quran adalah hujjatul balighah. Al-Quran merupakan hujah yang baligh, yang yang tembus, ya, yang paling pokok dalam agama kita. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran hanya untuk mendengarkan kicauan-kicauan, hanya untuk mendengarkan rangkaian kata-kata dari orang-orang yang tidak yaitu memahami agama. Mereka orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, hindari dan jauhi, karena boleh jadi ini malah akan menyesatkan, bukan malah mendekatkan kita kepada kehendak dan keinginan Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bagi kita yang ingin hujah, ya Al-Quran harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita amalkan. Ya, lalu kemudian setelah itu kita pahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu lagi, beliau mengatakan, wa man arada mugisan ya fallahu yakfi. Jadi barang siapa yang menginginkan mugisan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan bantuan, maka Allah itu sudah mencukupinya. Nah, ini babnya sebetulnya yang kita bahas, yang kita pelajari. Jadi siapapun kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, apakah dalam masalah rezeki, karena rezeki selama ini sempit, ya, selama ini kita mencari nafkah hanya gali lubang tutup lubang, dan bahkan banyak lubang-lubang yang tidak bisa tertutupi. Kita hanya menambah dari hari ke hari hutang piutang saja. Kita bersedih melihat kondisi anak kita yang kekurangan makan. Kita sedih mereka tidak sekolah karena tidak memiliki biaya, ya, dan bahkan kondisi rumah pun sudah tidak layak untuk ditinggali karena bocor, ya, atau dindingnya udah mulai retak, bahkan hanya berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tentu dia bersedih. Maka dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan. Maka Allah cukup. Ketika seseorang itu mendapatkan yaitu penyakit yang dia derita dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan sampai tahunan, ya, dia sudah berobat ke dokter, ya, atau ke tukang bekam, ya, atau siapa lagi yang tidak dilarang dalam agama, dan tak kunjung sembuh penyakit itu. Maka pada saat kita membutuhkan pertolongan atau bantuan, maka datanglah kepada Allah, karena Allah mencukupi. Ketika ada seseorang gadis atau ada seorang perjaka atau seorang janda atau duda yang hidupnya masih sendirian dan dia membutuhkan yaitu pasangan sebagai teman hidupnya, ya, sebagai teman untuk bersenda gurau dan seterusnya, ya, dan itu sudah berlangsung lama karena usianya sudah mulai tidak muda lagi, sudah mulai di atas 30 bahkan mulai 40, dan dia butuh pendamping, maka dia butuh pertolongan, dia butuh bantuan, maka datanglah kepada Allah Jalla wa'ala, karena dia adalah merupakan penolong dan juga yang dapat membantu, ya, dan begitu seterusnya. Karena buat kita Allah itu sudah cukup menjadi pembantu dan penolong kita. Sebagaimana juga di dalam babnya, ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Jelas, ya. Rasulullah memerintahkan itu, walaupun hadis ini disampaikan kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi yang dimaksudkan adalah untuk kita, yaitu umatnya. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah juga pernah bersabda, pernah memerintahkan kepada kita, ya, untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah mencukupi, ya, apa yang kita butuhkan.
ya Allah akan memperkenankan, mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya, sebagaimana di dalam sebuah riwayat Rasulullah juga pernah mengatakan, beliau bersabda atau beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Berambisilah kamu. Ya, berkeinginan kuatlah kamu kepada sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadamu. Tapi wasta'in billah, tetap meminta pertolongan kepada Allah. Ya, wala ta'jizanna, dan janganlah kalian itu bersikap lemah. Jadi Rasulullah jelas sekali mengatakan, ya, kita ketika mengalami sakit dan kita pasti berambisi untuk sembuh, maka beliau mengatakan, berambisilah kamu kepada apa yang memberikan manfaat. Sembuh itu dapat memberikan manfaat kepada kita, karena kita bisa sholat malam, kita bisa menghadiri kajian-kajian, kita bisa mencari nafkah untuk keluarga kita dan seterusnya. Maka kesembuhan itu adalah sesuatu yang kita sangat inginkan. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Tetapi pada saat kita mengharapkan kesembuhan, ketika kita sudah berdoa, sesudah kita berobat, ya, dan kita mengkonsumsi obat atau meminum obat, tetap wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, yaitu untuk kesembuhan. Dan ketika kita ini sudah berusaha berobat, kemudian kita ini sudah meminta bantuan kepada Allah, dan ternyata belum kunjung sembuh, wala ta'zizanna, jangan sekali-kali kamu bersifat lemah. Lalu kemudian kita ketika belum dikabulkan, lalu kita kemudian tidak mau lagi berusaha berobat atau tidak lagi memohon bantuan kepada Allah. Ketika kita ditimpa oleh kefakiran, kemiskinan, dan kita betapa susahnya kita hidup dalam kondisi seperti itu, ya, apalagi kita butuh biaya untuk anak-anak kita. Ya, kita selalu berputar otak kita bagaimana besok anak-anak kita bisa makan. Ya, padahal saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, mereka ya cukup makanannya, mereka bisa hidup nyaman, ya, tidak kepanasan ketika panas, tidak kehujanan ketika hujan, sedangkan kita senantiasa ketika musim panas keringetan, ya, karena kondisi rumah tidak memungkinkan. Ketika hujan bocor rumah misalnya, nah kemudian kita butuh bantuan. Tetapi kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, berambisilah kamu, ya, cari kerja, cari nafkah, sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, jangan kenal menyerah. Tetapi ketika kita sudah berusaha, maka wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah agar Allah memberikan rezeki, ya, yang halal, yang baik, yang lapang. Minta kepada Allah. Dan ketika belum dikabulkan juga, wala ta'zizanna, jangan sekali-kali kita bersikap lemah. Ya, Allah itu tempat untuk kita meminta. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam riwayat-riwayatnya, yaitu idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada ya Allah. Begitupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan, ya, dalam hadis yang lain, ya, beliau mengatakan, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'zizanna. Ya, berambisilah kamu terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Banyak perintah dari Rasulullah. Nah, tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Begitupun Allah Jalla wa'ala juga sudah mengingatkan kepada kita, sudah menyebutkan kepada kita. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyyamsaska, dan jikalau menimpakan kepadamu Allah, jika Allah menimpakan kepadamu bidurin, kemudaratan, dikasih kamu penyakit, dikasih kamu kefakiran atau kemiskinan, kamu ditimbulkan berbagai macam persoalan karena difitnah atau digibah dan seterusnya, itu adalah kemudaratan dan Allah yang menimpakan itu, maka fala kashifalahu, tidak ada yang dapat melenyapkan, tidak ada yang dapat mengangkat kemudaratan itu illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi kalau kita ditimpa sakit, kita ditimpa kefakiran, atau ditimpa berbagai macam kemudaratan, kesusahan atau kesulitan, ingat, tidak ada yang dapat melenyapkannya.
Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah mengangkat, agar Allah menghilangkan, agar Allah melenyapkan kemudaratan yang ada pada kita. Mintalah karena Allah cukup buat kita dalam menghilangkan kemudaratan, kesusahan atau kesulitan itu. Ya, jangan malah datang kita kepada tempat-tempat atau makhluk-makhluk yang tidak memiliki hak untuk menghilangkan kemudaratan, kesusahan kita. Karena tidak ada yang dapat melenyapkan, tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan kecuali Dia. Kendati pun itu malaikat, kendati pun itu para nabi, kendati pun itu orang soleh, apalagi itu jin-jin, apalagi itu benda-benda mati. Ya, apalagi itu. Maka janganlah kita ini melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Yunus, semana dengan surat Al-An'am tadi, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan, ketika Allah itu menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, suatu bahaya, suatu kesusahan, kesulitan atau musibah, maka tidak ada yang dapat menghilangkan itu semua kecuali Dia. Sama. Ya, maka Allah cukup buat kita ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan, ditimpa kesusahan, kesulitan atau apapun yang menyesakkan dada kita, yang menyusahkan kita, maka cukup Allah buat kita yang dapat menghilangkan dan melenyapkannya. Ya, maka pahamilah. Jadi jangan kita ini malah mendatangi, mengunjungi, menziarahi tempat-tempat ya atau benda-benda dengan tujuan supaya dihilangkan segala macam kemudaratan yang menimpa diri kita. Karena ini boleh jadi dan jelas ia menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kemusyrikan, suatu dosa besar yang paling besar. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, tidak dijumpai satupun dalil dalam ayat Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang membolehkan atau bahkan menganjurkan kita untuk meminta bantuan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, apalagi Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, yaitu surat Fatir atau surat Al-Malaikah nama lainnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Zalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Ini yang kita ambil ya kalimatnya. Dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain daripada Allah, mayamlikun, mereka tidak mempunyai sesuatu apapun meskipun min kitmir, setipis kulit ari. Mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika kita minta bantuan kepada seseorang saja yang kita tahu dia tidak punya apa-apa, ketika kita hendak pergi ke rumah sakit dan butuh kendaraan, lalu kita datang kepada tetangga kita yang nggak punya kendaraan, percuma. Nggak ada gunanya kita minta bantuan dia untuk pinjam mobil, ya pinjam mobilnya karena nggak punya. Nah, begitu juga kita sekarang datang kepada selain Allah yang kita tahu selain Allah itu tidak punya apa-apa. Bahkan setipis kulit ari aja nggak punya dia. Bagaimana mungkin kita datang kepada selain Allah itu untuk meminta bantuan? Apakah disembuhkan penyakit kita, dilapangkan rezeki kita, diberikan jodoh kepada kita, diberikan keturunan kepada kita, dan seterusnya. Intaduhum, jikalau kamu berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka tidak akan dapat mendengarkan doa kalian. Nggak akan dengar, karena mereka benda mati. Dan kalau seandainya juga dengar, seandainya, yaitu jin-jin misalnya, mereka kita datangi di tempatnya, di sebuah pohon angkar misalnya, kita datang ke mereka untuk minta bantuan. Dan kalau seandainya, walau sami'u, kan seandainya mereka juga dengar, mastajabulakum, mereka tidak akan dapat mengijabah. Mereka tidak akan dapat mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka tidak ada gunanya. Kalau toh mereka dengar juga nggak bisa ngabulkan. Apalagi kebanyakan mereka adalah benda-benda mati. Ya, karena mereka adalah para wali yang sudah mati. Ya, dan seterusnya.
Ya, nah ini harus kita pahami. Jadi tidak pantas kita meminta bantuan, kita minta pertolongan kepada selain Allah. Begitu dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain daripada Allah, mereka tidak mampu. Mereka tidak sanggup nasrakum untuk menolong kalian, dan bahkan wala anfusahum yansurun, dan bahkan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh ketika misalnya mereka itu digusur karena untuk pembangunan jalan, ya atau untuk pembuatan gedung pemerintah yang harus digusur, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nah, kalau menolong diri sendiri nggak bisa, gimana nolong kita yang hidup? Dan begitu seterusnya. Ngerti ya? Jadi Allah sudah menjelaskan kepada kita, membeberkan kepada kita bahwa siapapun selain Allah, baik itu benda mati atau yang masih hidup, pokoknya selain Allah tidak akan dapat menolong kita. Maka pada saat kita butuh bantuan, janganlah datang kepada selain Allah yang jelas tidak bisa menolong kita. Datanglah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat kita cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai yang membantu kita. Dan yang ketiga, selanjutnya lagi, barang siapa yang menginginkan pemberi nasihat, jadi kalau ingin siapa yang dapat mengambil manfaat tausiah nasihatnya, fal mautu yakfi, maka kematian itu cukup buat dia. Ambil pelajaran, ambil nasihat dari kematian-kematian yang kita saksikan, yang kita dengar. Ya, ketika seseorang itu meninggal, ketika seseorang itu mati, banyak faidah, banyak nasihat yang kita bisa ambil. Bagaimana ketika seseorang yang sudah mati, waktu dia masih hidup karena cantiknya, banyak orang berminat kepada dirinya. Ketika dia masih hidup, kegantengannya itu mempesonakan banyak wanita. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya, untuk menjadi pasangan hidupnya. Tapi ketika sudah mati, apakah ada orang yang berminat? Ambil pelajaran di situ. Ketika seseorang sudah meninggal, dia untuk membuka baju saja tidak bisa, harus dibukakan bajunya. Dia tidak mampu lagi mandi, karena dia harus dimandikan. Ketika dia memakai baju lagi berupa kain kafan, maka tidaklah mampu dia memakai kain kafan sendiri, tapi dia harus dipakaikan. Untuk ke masjid disolatkan pun dia harus digotong sama orang. Ketika dia hendak ke pembaringan terakhirnya, dia itu di dalam kubur, maka dia juga tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dia harus ditemani, dibantu oleh orang-orang yang hidup. Ambil pelajaran dari kematian. Sehebat-hebatnya orang, jabatan tinggi, pendidikan tinggi, gagah dan seterusnya, tapi kalau sudah mati dia tidak berdaya apapun. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang dia dapat lakukan untuk dirinya sendiri. Ambil pelajaran, nasihat buat kita. Kematian itu adalah merupakan nasihat buat kita. Perhatikan juga orang kalau sudah mati, ketika orang sudah meregang nyawa, maka dia tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan. Dia tidak bisa lagi sholat, tidak lagi bisa ikut berpuasa, tidak bisa bersodakoh lagi dan seterusnya. Maka dia butuh bantuan dari anak-anaknya untuk mendoakan kebaikan. Kalau sudah mati seperti itu. Dan pertama-tama dia banyak yang merindukan dia, anaknya, istrinya, atau kalau itu wanita yang meninggal, suaminya, kakak adiknya, dan seterusnya. Tapi ketika sudah berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sudah bertahun-tahun, tidak ada lagi yang merindukannya. Biasa saja. Waktu dia meninggal, banyak yang menangisi kepergiannya karena dia orang baik. Karena ada sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, perhatian sama anak-anaknya. Dia seorang suami yang baik, yang sangat menyayangi istrinya. Atau dia juga sebagai seorang istri yang soleh, yang baik, yang sangat baik kepada suaminya. Maka ketika dia baru pertama kali meninggal, banyak orang yang bersedih atas kepergiannya. Kemudian dari hari ke hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, orang tidak lagi merasa kehilangan dan biasa saja. Seperti kita ketika kehilangan ayah, kita pasti akan merasa kehilangan. Tapi berjalannya waktu, kita sudah tidak terlalu memikirkan orang tua kita lagi. Itu adalah merupakan tabiat atau fitrah manusia.
mengambil pelajaran dari kematian. Ya, tidak ada orang-orang yang bercita-cita ya untuk mati, tidak ada. Semua rata-rata mereka ingin hidup, bahkan kalau perlu ingin mempunyai umur yang panjang. Tapi umur panjang itu tidak dapat diraih oleh seseorang kalau sudah ditentukan kematian. Harta yang melimpah, jabatan yang tinggi pun tidak akan mengekalkan hidupnya. Tetap orang yang sangat kaya, orang yang tinggi pendidikannya, orang yang sangat berkuasa, itu juga tidak akan luput dari yang namanya kematian. Ya, ambil pelajaran. Jadi kalau kita ingin mencari siapa yang dapat memberikan nasihat kepada kita, lihat orang mati. Ya, kita lihat bagaimana ketika dia sudah berbaring, ketika dia sudah tidak bernapas lagi, maka kita suatu saat akan mengalami seperti dia. Ya, kita juga akan dihadiri orang-orang yang hidup. Kita akan ditakziahi. Bahkan kita tidak tahu siapa saja yang mentakziah kita, siapa saja yang mengunjungi, yang mendoakan, yang memandikan, yang mengkafani, ya menyolatkan dan mengantarkan jenazah kita. Kita tidak ada yang tahu. Ambil pelajaran. Maka ketika kita ingin sekali lagi mengharapkan hujah, kita menginginkan hujah, ya atau argumen, ya referensi Al-Quran dan hadis Nabi cukup buat kita. Ketika kita ingin mencari siapa yang dapat menolong kita, yang dapat membantu kita dalam kehidupan kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat, maka Allah sudah cukup buat kita. Dan ketika kita ingin mendapatkan nasihat, kita ingin dapat pembelajaran, kita ingin mendapat pencerahan, lihat ya kematian. Maka kalau seandainya kita tidak bisa mengambil dari ketiga perkara ini, ya tidak mencukupi kita, ya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hujah, tidak menjadikan Allah sebagai penolong, tidak menjadikan kematian sebagai pemberi nasihat, maka fannaru yakfi, maka nerakalah, fa'inan nar, maka sesungguhnya nerakalah yakfihi, yang mencukupinya. Maka kalau kita ingin menghindarkan diri, menjauhkan diri dari neraka yang di dalamnya terdapat kesengsaraan, yang di dalamnya terdapat azab yang pedih, maka ambillah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu dari kaum salaf, yang disampaikan ya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ini. Insyaallah banyak sekali faedah yang dapat kita ambil. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah, khususnya dalam pembahasan ya kita dalam hal meminta bantuan, meminta pertolongan. Karena sebagai manusia kita pasti ada saat-saat kita membutuhkan pertolongan dan bantuan, dalam baik itu dalam masalah-masalah dunia, apalagi nanti masalah akhirat. Pasti sebagai manusia kita membutuhkan bantuan dan pertolongan, maka jangan menjauh dari Allah. Dekati selalu Allah dengan amalan-amalan yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Dengan sholat, kita datangnya Allah dengan sholat. Dengan saum berpuasa, dekati Allah dengan puasa. Dengan sedekah, dekati Allah dengan amalan-amalan sedekah kita. Ya, dengan membaca Al-Quran, dekati Allah dengan membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ya mudah-mudahan kita ketika mendekat kepada Allah dengan aneka ragam ibadah kita, lalu kemudian kita sebagai manusia suatu saat membutuhkan bantuan pertolongan Allah, karena kita yakin tidak ada yang dapat membantu, tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah, maka semoga Allah dan pasti Allah akan mendengarkan doa kita. Ya, dan Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan bantuan, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini dapat berfaedah ya untuk kita seluruhnya, khususnya diri saya yang ya sebagai manusia banyak sekali persoalan-persoalan hidup di mana butuh bantuan dari Allah. Ya maka dengan kerendahan diri, ya dengan bentuk penghinaan diri, kita senantiasa ya selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga bermanfaat buat anak-anakku dan keluarga besarku. Ya mudah-mudahan senantiasa mereka selalu mendekat kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan juga untuk kerabat-kerabatku, untuk jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin, supaya mudah-mudahan ini juga dapat memberikan faedah dengan faedah yang sebaik-baiknya. Ya dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah akan dilanjutkan ya pada pembahasan berikutnya. Dicukupkan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم